Kita akan bahas SKD-TIU, tes intelijensi umum, yang biasanya diujikan di tes CPNS maupun tes masuk sekolah kedinasan. Tidak menutup kemungkinan SKD-TIU juga muncul di UTBK SNBT. Di UTBK SNBT, terutama tahun 2024, ada penalaran kuantitatif dan penalaran matematika. Dan di volume yang pertama ini yang kita pelajari adalah bagaimana caranya supaya kita itu lancar, gampang di dalam mengerjakan soal aritmatika sosial, jual beli, untung, dan rugi. Di akhir video saya berikan 2 soal untuk teman-teman berlatih ya. Pertama, kita pahami dulu prinsipnya, yaitu posisi awal itu selalu 100%. Dan dalam jual beli, siapa yang duluan teman-teman? Pasti beli. Kan kita itu beli duluan, baru jual untuk memperoleh untung. Bukan jual baru beli, ya kan? Karena beli ini awal, maka dialah yang 100% teman-teman. Dan beli atau modal itu sama ya. Untuk jual tergantung. Jika untung, maka jualnya lebih mahal. Angka untuk jual itu lebih besar daripada untuk beli, maka ditambah. Jual tuh beli ditambah untung. Tapi jika rugi, maka jualnya lebih sedikit daripada beli, maka dikurang. Beli dikurang rugi. Contoh deh. Misalnya untung 20%. Nah, selalu diingat, beli itu 100%. Dan karena untung 20%, maka jualnya lebih mahal. Angka lebih besar, ditambah 120%. Itulah jualnya. Misal lagi, rugi 30%. Beli itu selalu 100%. Karena rugi, jualnya lebih sedikit. Maka dikurang ya, 100 kurang 30, 70%. Itulah jualnya teman-teman. Nah, prinsip ini akan kita pakai di dalam mengerjakan soal teman-teman ya. Kita ke soal yang sederhana terlebih dahulu. Nomor 1. Untung 20%. Berapakah harga jualnya? Kita kerjakan 2 cara ya. Cara pertama terlebih dahulu. Selalu ingat, harga beli itu selalu 100%. Dan karena untung 20%, maka jualnya lebih mahal. Ditambah, berarti 120%. Maka harga jual itu seperti ini. Yaitu jualnya 120%. Yang diketahui ini beli, maka harus per persentase dari belinya. Nah, 100%. Nah, persennya nggak kita tulis ya teman-teman ya. Dikali harga belinya. Dah diproses, nolnya coret. 12 kali 8 itu 96. Maka jualnya adalah 96.000. Atau cara kedua, kita pakai tabel. Nah, ini nanti akan sangat membantu untuk soal-soal yang rumit teman-teman. Nah, jadi penting untuk kita pelajari. Selalu ingat, harga beli itu selalu 100%. Dan karena untung 20%, maka jualnya lebih mahal. Angka lebih besar, berarti ditambah tuh 120%. Itu jualnya. Yang diketahui harga beli 80.000. Nah, kita tuliskan di sini. Kita hendak mencari harga jualnya di sini. Coba lihat ini ke sini kali berapa. Supaya mudah, ambil 10 ini teman-teman. 01 belakang abaikan. Artinya 100 bagi 10 ya. Nah, 10, 01 abaikan itu. Nah, 10 jadi 80 kan kali 8. Kan enak tuh. Nah, berarti ini sama nih, 12. Nolnya abaikan tuh. Kali 8 juga. 96.000. Sama teman-teman ya. Jika pertanyaannya untung, gimana cara mencarinya? Sama, 10 kali 8. Berarti ini 2 kali 8. 16. Berarti 16.000.
Atau bisa juga mencari untungnya seperti ini. Untung itu 20%, maka ini 20. Yang diketahui harga beli, maka harus per persentase dari harga beli. Itu 100%. Ya. Dari 80.000 harga belinya yang diketahui itu. Nah, kita coret itu ya, hasilnya jadi 16.000. Sama seperti ini tadi. Sekarang kita contoh 2. Soal yang sama dengan ini teman-teman, hanya saya balik. Yang diketahui harga jual yaitu 96.000, untung 20%, nah ini ditanyain harga belinya. Nah ini ya. Harusnya harga belinya berapa? 80.000. Nah ini harusnya. Ini kan cuma saya balik ya. Oke, kita kerjakan pakai 2 cara. Nah, nanti teman-teman akan saya tunjukkan juga di soal yang seperti ini, itu seringkali orang itu keliru ngerjain. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Kita kerjakan cara benernya terlebih dahulu. Ingat, harga beli itu selalu 100%. Dan karena untung 20%, maka jualnya ditambah 120%. Yang ditanya beli, maka beli itu 100% ya, 100. Yang kita jual berarti per persentase jual 120 dikali harga jual. Seperti ini ya. Beli yang ditanya, maka ini persentase dari beli. Yang diketahui jual, maka ini persentase jual dari harga jualnya. Coret 01, 96 bagi 12 itu 8, kali 10 berarti 80.000. Harga belinya. Sama seperti ini ya. Nah itu sama teman-teman. Cara 2. Pakai tabel ya. Ingat harga beli itu selalu 100%. Dan untung 20%. Maka jualnya lebih mahal. Ditambah 120%. Yang diketahui jual. Maka letakkan di sini. Kita hendak mencari harga belinya. Coba lihat. Ini ke sini. 12 kali 8. Ya kan? Maka ini 10 kali 8 juga. Berarti 80.000. Nah, sama teman-teman. Jika cari untung berapa untungnya teman-teman? 2 kali 8 juga ya. Berarti 16.000. Kan sama seperti tadi. Nah, di soal ini teman-teman, hati-hati kita itu kadang-kadang keliru. Keliru menghitungnya tuh seperti ini nih. Nah, ini. Ini keliru teman-teman. Untung 20% langsung dibikin 20/100 dari ini. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Karena yang diketahui itu jual. Harusnya ini persentase jual, bukan beli. Padahal 100 itu persentase beli kan? Nah, ini 100%, untung 20%, jualnya itu 120%. Harusnya yang benar ini 120 teman-teman. Ya, bukan 100. Maka ini salah teman-teman ya. Yang benar yang ini nih. 20/120. Hati-hati yang ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke soal yang lebih rumit. Nomor 3. Akibat hujan yang turun terus-menerus, banyak durian dagangan Pak Asep yang membusuk. Pada akhir penjualan, Pak Asep mendapati total hasil penjualan adalah 18 juta. Itu penjualannya ya. Dengan penjualan ini, Pak Asep tuh rugi 10%. Berapakah modal atau harga beli awalnya teman-teman ya? Kita pakai tabel, modal atau beli itu sama, itu selalu 100%. Dan karena rugi, mana tadi ini ya, rugi 10%, maka jualnya itu angkanya lebih kecil. Tidak harus lebih murah teman-teman. Lebih kecil kenapa? Karena ini banyak dagangan yang membusuk, banyak yang terbuang soalnya. Sehingga diperoleh pada hasil akhir penjualannya itu lebih kecil daripada modal. Karena lebih kecil, karena rugi itu, maka ini dikurang ya, 90%. Yang diketahui hasil penjualannya, nah letakkan di sini nih, ya, 18 juta. Kita hendak mencari modal atau belinya. Coba lihat, 9 kali 2, ya kan? Maka ini 10 kali 2, berarti 20 juta. Yang B, teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Berikutnya nomor 4. Bu Sri belanja 100 lusin buku
dengan total harga 3.600.000. Berarti ini adalah beli atau modalnya ya teman-teman ya. Jika dikehendaki untung 20%, buku ini harus dijual per bukunya itu harga berapa? Ingat, harga beli atau modal itu selalu 100%. Untung 20%, jualnya lebih mahal, maka ditambah. Yang diketahui, modal atau beli ya, beli awalnya teman-teman, 3.600.000 di sini. Kita hendak mencari harga jual per buku. Kita bisa menghitung untuk keseluruhan buku seperti ini. Nanti harga jual keseluruhan buku itu ketemu, terus kita cari harga jual per buku. Atau cara kedua, kita langsung cari harga beli per bukunya berapa. Nah, nanti langsung ketemu harga jual per buku. Saya kerjakan pakai cara kedua, kita hitung harga beli per bukunya teman-teman. Yaitu dari harga total belinya tadi dibagi dengan banyak buku. Bagi 100 lusin, dan karena 1 lusin 12 buku maka dikali 12. Seperti ini ya. Total harga dibagi 100 lusin 12 berarti kali 12. 100-nya kita coret, 36 bagi 12 itu 3, berarti 3.000. Itu udah harga per buku ya. Kita mau cari harga jual per buku di sini. Coba lihat, ini ke sini kali berapa? Ya, kali 30 ya kan? Berarti ini ke sini juga dikali 30. 12 kali 3 itu 36, ada 02. 3.600 yang D. Gampang kan teman-teman? Berikutnya soal kelima. Dari hasil perdagangannya, Pak Agung itu untung 20%. Oleh Pak Agung, 25% keuntungan disumbangkan. Ternyata dana yang diterima yayasan itu 5 juta. Modal dagang Pak Agung itu berapa? Selalu ingat, modal atau beli itu 100%. Dan untung 20%, jualnya lebih mahal, maka ditambah nih 120%. Hanya di sini tidak ada disinggung jual. Tidak usah kita tulis ya. Melainkan yang disinggung itu adalah 25% keuntungan disumbangkan. Berarti sumbangan. Yaitu 25% dari keuntungan. Hati-hati teman-teman, ini 25% dari keuntungan. Kita tidak boleh menuliskan sini 25%. Karena kalau seperti ini artinya 25% dari modal. Karena 100% itu modalnya. Ya. Jadi kalau ditulis 25% seperti ini, itu artinya 25% dari modal. Padahal ini 25% keuntungan. Maka sebetulnya itu artinya keuntungannya ini yang 100%. Nah, seperti ini. Baru sumbangannya itu 25%-nya. Nah, seperti ini. Karena ini beda, makanya kita bikin di baris yang baru, teman-teman ya. Yang diketahui yang disumbangkan itu 5 juta. Nah, berarti ini di sini ya. 5 juta. Kita mau cari modal dagangnya itu berapa. Ada dua cara. Cara pertama, kita bisa menyatukan perbandingannya terlebih dahulu. Baru kita cari di sini teman-teman. Atau cara kedua, kita nggak perlu menyatukan perbandingannya. Tapi langsung. Kita kerjakan dua-duanya ya. Sekarang cara yang kedua dulu, yaitu yang langsung. Nah, ini 5 juta nih. Untuk mencari sini, dihubungkan lewat ini dulu nih. Ya kan? Nah, makanya kita cari terlebih dahulu yang sini. Coba lihat, 25 jadi 5. Bagi 5. Maka ini ke sini juga bagi 5. Berarti 20 juta. Itu untungnya. Nah, sekarang untuk mencari sini, karena diketahui ini, kita bisa pakai ini. Coba lihat, 20% itu 20 juta. Berarti kalau 100% pasti 100 juta. Nah, itulah modalnya teman-teman, yang B. Atau cara kedua, kita langsung cari perbandingannya, jadikan satu ya, perbandingannya. Yaitu bisa, gimana cara menjadikan satu? Bisa pakai ini teman-teman, ini penghubungnya. Bisa kita jadikan 100% ya. Nah, berarti kalau 100%, ini sudah sama itu, berarti nanti untungnya 100% dan sumbangannya 25%.
Berarti sini 100, ini 25. Tapi ini belum sama nih. Biar jadi 100 berarti 20 itu kali 5. Maka yang satu baris ini kali 5. Berarti ini jadi 500. Maka modalnya ini 500%. Nah ini perbandingannya sudah jadi 1. Atau menjadikan 1 itu tidak harus jadi 100. Bisa diperkecil. Oh ini bisa jadi 20 tuh. 100 bagi 5. Ya kan? Nah kita jadikan 20 aja ya. Untungnya 20%. Maka modalnya 100%. Karena ini sudah 20% untungnya ya. Nah seperti ini. Sekarang untuk sumbangannya. Penghubungnya ini nih. Agar sini 20% ini. Berarti 100 tuh harus bagi 5. Maka yang satu baris ini bagi 5 tuh. 25 bagi 5 berarti 5%. Dan yang diketahui itu sumbangan 5 juta. Letakkan di sini. Kita hendak mencari modalnya. Coba lihat 5% itu 5 juta. Maka kalau 100% pasti 100 juta. Yang B tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah siapkan 2 soal untuk teman-teman latihan. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman coba terlebih dahulu ke 5 soal yang sudah saya bahas tadi ya. Karena seringkali kita itu diterangkan itu paham. Tapi pas ngerjain sendiri itu bermasalah. Nah itu artinya di balik pahamnya itu masih ada masalah. Dan itu harus ditemukan. Gimana caranya? Coba kerjakan ulang. Kalau nanti misalnya itu mentok, kok macet tuh. Nah berarti ada masalah. Baru lihat pembahasannya. Oh ini masalahnya. Nanti teman-teman pasti lebih paham itu ya. Nah kalau sudah, teman-teman bisa mengerjakan soal latihannya. Yang ini ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus video saya ya. Berikan subscribe, like, dan share ke sebanyak mungkin orang teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih.